Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas PowerPoint etika profesi saya. Sebelumnya nama saya Ria Suryani Saragi, NPM 22153100039. Di sini saya mengambil tema etika profesi Prami atau pramugari di PT KAI. Pada slide pertama di sini mengenai latar belakang. Profesi pramugari atau prami PT KAI menuntut etika tinggi karena mereka menjadi wajah perusahaan dalam memberikan layanan kepada penumpang. Tugas mereka tidak hanya teknis tetapi juga memerlukan komunikasi, profesionalisme, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan etis. Di era pelayanan modern, etika profesi menjadi penting untuk memastikan pelayanan yang aman, nyaman, dan mencerminkan integritas PT KAI. Rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama ada rumusan masalah terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana konsep etika profesi prami kereta api? Apa saja nilai dan prinsip dalam kode etik prami kereta api? Apa contoh pelanggaran etika prami kereta dan solusinya? Tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan konsep dasar etika profesi pada prami atau pramugari kereta api dan bagaimana etika tersebut diterapkan dalam tugas pelayanan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menguraikan nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik prami kereta api. Yang ketiga ada untuk menganalisis berbagai bentuk pelanggaran etika yang mungkin terjadi dalam pekerjaan prami kereta api, serta memberikan solusi yang tepat dan aplikatif dalam menyelesaikannya. Masuk ke bab 2, yang pertama ada pengertian etika profesi. Etika profesi merupakan pedoman nilai yang mengatur tindakan profesional agar bertanggung jawab, adil, dan sesuai standar moral dalam menjalankan tugas. Etika ini menuntut kemampuan reflektif, kepekaan sosial, serta perilaku yang menjunjung integritas. Dalam konteks prami kereta, etika profesi mencakup pelayanan yang ramah, aman, tidak diskriminatif, komunikasi yang efektif, serta penyelesaian masalah secara profesional demi menciptakan pengalaman perjalanan yang berkualitas bagi penumpang. Yang kedua ada prinsip-prinsip etika profesi prami KAI. Prinsip etika profesi prami KAI mencakup kompetensi dan profesionalisme dalam pelayanan, integritas, kejujuran informasi, serta tanggung jawab penuh terhadap keselamatan penumpang. Prami harus melayani secara objektif tanpa diskriminasi, menghindari konflik kepentingan, menjaga martabat dan kenyamanan penumpang, serta melindungi privasi mereka. Seluruh tugas harus dijalankan sesuai prosedur dan standar operasional untuk menjamin pelayanan yang aman, konsisten, dan terpercaya. Kode etik prami kereta. Yang pertama ada tugas utama pelayanan transportasi. Prami bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang, menjaga kenyamanan, keamanan, serta memastikan perjalanan berlangsung sesuai standar operasional perusahaan. Yang kedua, hubungan dengan penumpang. Prami harus melayani penumpang dengan ramah, sopan, tanpa diskriminasi, serta menjaga martabat dan hak penumpang. Tidak diperbolehkan bertindak kasar, merendahkan, atau memanfaatkan penumpang untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, hubungan dengan sejawat atau sesama kru kereta. Prami wajib menjalin kerjasama yang baik dengan masinis, kondektur, security, maupun prami lainnya. Sikap saling menghargai, membantu, dan komunikasi yang efektif penting untuk menjaga keselamatan serta kelancaran pelayanan. Yang keempat, hubungan dengan perusahaan atau institusi KAI. Prami harus mematuhi aturan, kebijakan perusahaan, menjaga nama baik KAI, serta menunjukkan loyalitas dan integritas dalam bekerja, termasuk menjaga kerahasiaan data internal dan tidak melakukan tindakan yang merugi perusahaan. Yang kelima, etika penyampaian informasi kepada penumpang. Prami wajib memberikan informasi secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan, terutama terkait jadwal, perubahan perjalanan, situasi darurat, atau kebijakan di kereta. Informasi yang disampaikan harus sopan, jelas, dan mudah dipahami. Yang keenam, etika penanganan keluhan dan situasi darurat. Prami harus menangani komplain dengan tenang, profesional, dan penuh empati. Dalam keadaan darurat, Prami wajib bertindak cepat sesuai prosedur keselamatan perusahaan dan mendahulukan keselamatan penumpang. Yang ketujuh, etika dalam menjaga kebersihan dan ketertiban gerbong. Prami memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan gerbong, kondisi fasilitas, serta ketertiban selama perjalanan. Dan yang terakhir, ada etika penggunaan seragam dan penampilan. Prami harus menjaga penampilan yang rapi, sopan, dan sesuai standar perusahaan. Seragam tidak boleh disalahgunakan dan harus mencerminkan profesionalisme selama bertugas. Pada bab 3 berisi yang pertama, peran Prami PT KAI. Prami PT KAI memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan kepada penumpang selama perjalanan kereta. Tugasnya mencakup penyambutan penumpang,
pengecekan tiket, memberikan informasi, serta menanggapi keluhan dan kebutuhan penumpang dengan cepat dan sopan. Yang kedua ada kompetensi Prami yang berisi tentang sikap, skill, dan pengetahuan. Secara sikap, Prami harus memiliki empati, ramah, disiplin, sopan, dan dapat bekerja sama tim. Secara profesional, mereka juga harus memahami informasi perjalanan, fasilitas kereta, hingga prosedur penanganan keadaan darurat. Yang ketiga ada jenjang karir Prami PT KAI. Dengan pengalaman, keterampilan, dan penilaian kinerja, Prami dapat naik menjadi Prami senior yang bertanggung jawab membimbing Prami baru, serta menjalankan fungsi layanan yang lebih kompleks. Penerapan etika profesi Prami di PT KAI. Yang pertama ada pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Prami wajib memberikan pelayanan kepada seluruh penumpang tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, usia, atau latar belakang lainnya. Yang kedua, interaksi sopan, ramah, dan komunikatif dengan penumpang. Etika dalam berinteraksi mengharuskan Prami untuk selalu bersikap sopan, ramah, dan komunikatif saat melayani penumpang. Yang ketiga, ada komitmen hadir tepat waktu sesuai jadwal pelayanan. Prami harus wajib tepat waktu untuk memastikan kelancaran operasional kereta dan pelayanan kepada penumpang. Yang keempat ada patuh pada prosedur keselamatan dan standar operasional kerja. Perilaku profesional menuntut Prami memahami prosedur darurat, pengecekan fasilitas, serta instruksi keselamatan bagi penumpang. Yang kelima ada kejujuran dalam pelaporan dan administrasi layanan. Segala bentuk manipulasi, penyalahgunaan fasilitas, atau pemberian informasi palsu tidak dapat dibenarkan secara etika. Kejujuran merupakan fondasi integritas profesi dan kepercayaan perusahaan kepada Prami. Yang keenam, tidak memanfaatkan penumpang untuk kepentingan pribadi. Prami harus menjaga batasan profesional dengan tidak memanfaatkan penumpang untuk keuntungan pribadi, baik berupa materi, informasi, ataupun hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Contoh kasus pelanggaran etika profesi Prami PT KAI. Yang pertama ada meminta imbalan. Pelanggaran ini terjadi ketika Prami meminta uang atau imbalan kepada penumpang untuk layanan standar seperti penyediaan informasi, bantuan barang, atau pelayanan kenyamanan yang sebenarnya sudah menjadi kewajiban profesi. Yang kedua, diskriminasi layanan. Pelanggaran etika terjadi ketika Prami bersikap diskriminatif, misalnya memberi perlakuan khusus hanya kepada penumpang yang dikenal, dianggap kaya, atau menarik perhatian, sementara penumpang lain diabaikan. Yang ketiga ada komunikasi kasar. Pelanggaran ini berkaitan dengan kurangnya kontrol komunikasi seperti membentak, memaki, menggunakan bahasa tidak santun, atau menunjukkan sikap meremehkan. Penyebaran informasi internal. Jika Prami membocorkan informasi tersebut karena kelalaian atau motivasi pribadi, hal itu termasuk pelanggaran etika dan bisa berdampak pada keamanan operasional. Menelantarkan tugas. Pelanggaran ini terjadi ketika Prami menelantarkan tanggung jawab, tidak memberi pelayanan, atau meninggalkan kereta tanpa izin. Penyalahgunaan barang penumpang. Pelanggaran terjadi jika Prami memanfaatkan barang penumpang, meminjam tanpa izin, atau mengambil fasilitas tertentu untuk keuntungan pribadi. Solusi dan pencegahan pelanggaran etika untuk profesi Prami PT KAI. Yang pertama ada penerapan SOP layanan dan keselamatan. SOP harus memuat prosedur penyambutan penumpang, penanganan keluhan, komunikasi informasi, tindakan dalam keadaan darurat, serta standar kebersihan dan ketertiban gerbong. Dengan pedoman kerja yang jelas dan terstruktur, Prami dapat menghindari tindakan yang bersifat subjektif atau tidak profesional. Yang kedua, pelatihan etika dan profesionalisme. Melalui pelatihan, Prami dapat meningkatkan sensitivitas moral, keterampilan interpersonal, manajemen emosi, dan sikap profesional dalam situasi menegangkan seperti penumpang emosional atau perubahan jadwal kereta. Yang ketiga ada audit kualitas layanan. Untuk menjaga integritas profesi, perlu disediakan jalur pelaporan yang aman, rahasia, dan bebas intimidasi bagi seluruh Prami maupun staf lainnya untuk melaporkan pelanggaran etika. Yang keempat ada kontrak etika pelayanan. Dokumen ini memperkuat kesadaran bahwa tindakan tidak etis memiliki konsekuensi moral, hukum, dan administratif. Kontrak etika juga berfungsi sebagai dasar evaluasi perilaku serta alat pengingat terhadap standar profesionalisme yang harus dipenuhi. Yang kelima, audit kualitas layanan. Evaluasi rutin terhadap pelayanan Prami dilakukan melalui supervisi langsung, laporan penumpang, penilaian kinerja, serta monitoring terhadap aspek komunikasi, kehadiran, kepatuhan SOP, dan sikap profesional. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.